Waalaikumsalam Bu Soleha. Ya, gimana kabarnya Bu Iim? Alhamdulillah baik. Bu Soleha sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ada apa ya Bu Soleha? Kok sepertinya se- ada hal yang ingin Bu Soleha bicarakan pada saya? iya Bu, mohon maaf hari ini apa Bu Iim Mama sedang sibuk? Oh tidak, Alhamdulillah sedang tidak sibuk Bu Soleha. Hari Boleh. ini sedang santai saja. Oh Ha-ha. ya, boleh ya saya Memangnya ada apa, Bu mengobrol Soleha? sebentar ya. Oh monggo monggo Ya, silahkan. karena saya rasa-rasanya sedikit penat dan lelah ya Bu Iim. Jadi saya ingin mengobrol sama Bu Hmm. Iim Mama, mudah-mudahan saya bisa Bu Imam bisa membantu saya mengurangi rasa penat dan lelah saya saat ini. Oh iya. Iya, kira-kira apa tujuan dari obrolan kita ini ya Bu Soleha? Jadi saya dari obrolan ini harapannya dari Bu Imah nanti bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Im. Oh, Bu Soleha ingin mendapatkan solusi dari permasalahan apa nih? Iya, begini Bu Im. Saya ingin bercerita untuk tahun ajaran baru tahun ini. Saya merasa sangat capek sekali Bu Im Hmm, dengan tanggung jawab ya. saya yang sangat banyak, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi saat ini kan saya punya jabatan di sekolah ini sebagai kesiswaan, sebagai pembina OSIS, sebagai guru juga ya, guru matpel produktif, teknik elektronika. Dan tahun ini juga saya ini ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai ketua pelaksana MPLS. Jadi Hmm, ditambah lagi saya sedang menjalani pendidikan sebagai CGP di pendidikan di program guru penggerak. Ini benar-benar membuat ya. saya capek, kewalahan, lelah gitu ya, dan khawatir ada tanggung jawab saya yang tidak terpenuhi, tidak terlaksanakan. Nah, seperti itu Bu Iim. Oh iya ya. Oh, jadi Bu Soleha ini merasa sangat capek gitu ya dengan situasi saat ini, yaitu beban tanggung jawab yang lebih banyak dari sebelumnya gitu ya Bu Soleha? Iya, betul sekali. Jadi gimana ya Bu Iim ya? Oh Saya iya. pengen Heeh. masukan sekali dari Bu Iim ini biar capeknya berkurang gitu. Iya, iya, iya. Oh ya, tadi kan Bu Soleha itu mengatakan ya kalau Bu Soleha itu ditunjuk kepala sekolah sebagai ketua MPLS gitu ya. Mm, Kemudian eh, Bu Soleha juga juga kurikulum juga ya Bu Soleha ya. kesiswaan Bu. Kemudian Bu Soleha siswaan. Iya, Kemudian Bu Soleha juga sibuk dengan CGP-nya gitu ya Bu Soleha ya. iya Bu. Nah, mungkin kepala sekolah itu mempercayai Bu Solehah, Mm-mm. bisa menghandle semua tanggung jawab itu mungkin ya. Iya. Ngomong-ngomong, apa Bu Solehah sudah lakukan untuk melaksanakan semua tugas yang dibebankan ke Bu Solehah itu? Ya, sebenarnya Bu Iim, saya sudah melaksanakan tugas-tugas saya sebagai kesiswaan, sebagai pembina OSIS, sebagai ketupel juga di MPLS. Hanya saja saya sebagai guru produktif, mapel produktif ini saya belum sempat Bu Im, belum sempat mengerjakan perangkat pembelajaran. Padahal padahal tahun ajaran ini kan sudah dimulai dan saya benar-benar belum bisa gitu mengerjakan karena kesibukan dengan tanggung jawab yang lain Bu Im. Nah, Mm. jadi menurut Bu Solehah ini apa yang harus dilakukan agar perangkat pembelajaran Bu Solehah ini selesai gitu Bu Solehah? Heeh. Jadi saya mungkin akan meminta keringanan dari kepala sekolah
untuk menyusul Hmm, menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Mudah-mudahan kepala sekolah ini memberikan keleluasaan untuk saya, keringanan seperti itu, Bu. Karena kepala sekolah juga kan yang memberikan saya tanggung jawab yang banyak ini. Itu Bu Iim. iya, iya. Iya, iya, iya. Ya bagus sekali tuh Bu Soleha ya, bagus sekali. Saya yakin kok kepala sekolah Bu Soleha itu akan memberikan toleransi kepada Bu Soleha. Apalagi Bu Soleha itu sudah menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik ya. Iya. Sebagai ketua MPLS, juga sebagai pembina OSIS juga ya, sebagai wakil wakil ya Bu ya, Mm-mm. kesiswaan di situ. Dan kita tahu Bu bahwa kepala sekolah itu adalah orang yang sangat menghargai kerja keras seseorang. Mm. Seperti itu Ibu. Ya. Iya. Iya, jadi kepala sekolah saya itu memang eh berarti kalau sudah mempercayai seseorang itu apabila dia sudah bekerja keras, mesti mungkin akan memberikan keringanan gitu. Mungkin ada apa kebaikan hatinya untuk memberikan saya waktu waktu lagi nantinya. Iya, iya. Ya Bu Soleha, yang jelas kepala sekolah itu akan memberikan hal yang terbaik juga untuk Bu Soleha Mm-mm. dengan memberikan tanggung jawab yang banyak. Berarti kepala sekolah percaya sama Bu Soleha dan pasti akan memberikan keringanan kepada Bu Ya, Soleha. Betul amin, ya Bu amin. Soleha ya? Amin, mudah-mudahan seperti itu ya sesuai diharapkan. Karena memang kepala sekolah saya ini jurusannya sama seperti saya. Hanya saja sudah jadi kepala sekolah. Iya. Oh, Jadi mungkin bisa mengerti oh karena iya mapel iya. saya kan agak sulit juga Bu kalau bikin perangkat, agak membingungkan karena harus membuat proyek seperti itu, Bu. Walah. Mm-mm. Eh, biasanya lalu Bu Soleha lalu ini bagaimana Bu Soleha mengatasi rasa penat yang tadi Bu Soleha bicarakan tadi, Mm-mm. rasa penat, eh, rasa penat dan lelah yang dirasakan Bu Soleha tadi. Kira-kira apa Biasanya saya solusinya? itu berhenti sejenak dari kegiatan saya, dari aktivitas saya untuk meluangkan waktu berkumpul gitu, berkumpul bersama rekan sejawat dengan guru-guru. Kadang saya juga eh, nimbrung sama anak-anak sama murid-murid di kantin, ya di perpus atau di bengkel atau di kelas gitu. Jadi saya bersenda gurau bersama mereka gitu. Jadi ketawa-ketawa gitu, bersenang-senang. Jadi ketika Oh, saya iya, itu iya. happy gitu, alhamdulillah bisa meringankan gitu. Jadi apa-apa yang ada di pikiran itu berat itu seperti jadi enteng lagi. Plong, plong ya Bu Iya, Soleha ya. Eh, saya setuju Bu Soleha, saya setuju sekali tadi tentang solusi Bu Soleha tadi ya. hmm, Jadi Bu Soleha sudah menemukan solusinya nih ya, iya, sesuai dengan tujuan obrolan kita tadi. Kira-kira ini Bu Soleha ya, kira-kira apa sih rencana Bu Soleha ke depannya agar tugas-tugas Bu Soleha ini bisa terselesaikan dengan baik dan hmm, Bu Soleha tidak cepat merasa penat. iya. Jadi saya akan lebih reflektif ya Bu ya. Jadi saya akan refleksi diri setiap ada tugas-tugas yang menurut saya belum maksimal. Jadi saya akan mengambil pelajaran di situ bagaimana bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi saya harus lebih reflektif dan manajemen diri lebih baik dengan cara kalau misalnya tadinya perangkat itu tidak selesai, saya mungkin nanti akan menyelesaikannya saat liburan karena kemarin liburan saya memang agak agak santai karena liburan ya. Jadi saya ya santai, sedikit santai meskipun banyak tugas gitu. Jadi Lebih saya rileks ya Bu lebih Soleha ya. gitu nggak nanti kalau liburan lagi mungkin nggak terlalu santai kalau saya sambil mengerjakan perangkat gitu. Oh. Jadi tugas-tugas Oh itu iya. kalau saya punya tugas yang lebih banyak, jadi tidak menumpuk pada satu waktu yang sama gitu, Bu. Oh, Sambil iya iya. dicicil. Mm-mm. Bu Soleha, kira-kira kapan nih Bu Soleha akan mulai melakukannya itu semua?
Ya, saya akan mulai semester yang akan datang gitu ya. Kalau misalnya sekarang ganjil, nanti semester genap di liburan sebelumnya saya akan menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Tapi kalau sekarang ganjil karena saya belum selesai, saya akan menghadap kepala sekolah dulu, Bu. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan diberi keringanan gitu, memberi kelonggaran waktu 1 minggu lagi saya akan selesaikan gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Bu Soleha luar biasa sekali tadi rencana Bu Soleha itu ya. Ya. Ada lagi nih Bu Soleha. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Soleha dalam pembuatan RPP nanti Bu Soleha? Ya, saya akan membuat sendiri ya, Bu. Nanti kalau sudah, saya akan meminta bantuan rekan sejawat yang serumpun, ya, semapel gitu. Barangkali ada yang kurang dari RPP saya nanti. Apa ada yang perlu direvisi atau ditambahi gitu ya. Seperti itu, Bu. Kira-kira nanti kolaborasinya bagus nggak nih Bu Soleha sama rekan sejawatnya? Iya, insya Allah bagus dong, Bu. Karena saya sebelumnya juga pernah berkolaborasi gitu bersama, tidak hanya dengan rekan-rekan semapel, tapi juga berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya. Karena di pelajaran saya ini kan berbasis proyek, jadi saya kerjasama dengan mapel lainnya seperti matematika, bagian hitung-hitungan, Ya, terus fisika juga, ya. IPAS gitu. Gitu, Oh Bu. iya, sip Bu, Ya. sip sekali tuh Bu Soleha ya. Mm-mm. Bu Soleha, apa yang sudah didapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Soleha kira-kira? Ya, alhamdulillah bersama Ibu Imamah saya sudah mendapatkan ide dan solusi dari kelelahan yang saya rasakan Iya. akhir-akhir ini gitu. Jadi lebih plong gitu ya, Bu ya. Terima kasih ya Ibu Iim. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Ah, ya Bu Soleha ya, 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 sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. ya. Mudah-mudahan rencana Bu Soleha tadi itu akan membuahkan hasil yang bagus sekali ya Bu Ya, Soleha ya. ya, amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Iim sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curahan hati saya gitu, mencari solusi atas permasalahan saya. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan solusi itu. Kalau begitu Iya, saya sama. permisi ya Bu Iim, saya Iya, melanjutkan iya, 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 Bu pembelajaran di Soleha. kelas itu ya Bu Iim. Oh iya, Ya, silahkan. Monggo terima Bu kasih. Soleha. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Bu Iim? Tumben sekali. Begini Ibu, saya mau diskusi sama Ibu. Apa Ibu ada waktu? Ya, boleh. Silahkan, silahkan. Ngomong-ngomong, Bu Iim mau diskusi apa ya? Jadi sebetulnya Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, ya. Jadi di sini Bu, saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang masalah anak nih Bu ya, Hmm, terutama siswa kelas 8D atas nama Muhammad Soleh Ibu. mm-mm. Oh gitu. Wah, sepertinya masalahnya berat ya, Bu. Sampai-sampai Ibu mau mendiskusikannya sama saya. Eh, sam- ini ada apa Bis ya dengan anak ini? Oh iya, bisa dibilang berat juga ya Ibu ya, Ya, soalnya anak tersebut tidak mau sekolah Ibu. eh, ya. Mungkin bisa diceritakan ya, Bu Iim, bagaimana itu kejadiannya? Begini Ibu, ketika saya mengecek absen kehadiran siswa, anak yang bernama Muhammad Soleh tersebut Ibu, itu Mm-mm. alfanya 2. Dan Mm-mm. kemudian saya panggil anaknya itu sering tidak ada. Saya panggil lagi nggak ada lagi, saya panggil lagi nggak ada lagi, sampai berkali-kali itu semuanya tidak ada Ibu. Akhirnya Ibu, saya melakukan pembinaan khusus ke Muhammad Soleh dengan cara menemui dia. Tapi mau bagaimana mau dibina Ibu, uang anaknya nggak pernah ada. Mm-mm. Akhirnya saya melakukan pemanggilan Ibu, Mm. pemanggilan orang tua supaya bisa bekerja sama dengan orang tua tersebut gitu Ibu. Mm. Akhirnya orang tuanya datang Ibu, satu kali panggilan orang tuanya datang. Dan beliau bilang, aduh Bu, saya tidak tahu tentang Muhammad Soleh, soalnya dia juga jarang di rumah. Nah,
Akhirnya saya cek lagi anaknya juga tidak ada lagi, Bu. Akhirnya saya panggil lagi untuk yang kedua kalinya orang tuanya, "Bagaimana Ibu ini saya minta kerjasamanya, Muhammad Shaleh nggak pernah masuk." Akhirnya orang tuanya bilang, Ibu, "Aduh Bu, nggak bisa Ibu, Muhammad Shaleh itu nggak bisa masuk, sudah saya bilang," katanya Ibu. Akhirnya ketiga kalinya saya panggil lagi Ibu orang tuanya. Hmm. Maaf Ibu, saya bilang, "Maaf Ibu, jangan bosan untuk dipanggil ya, soalnya Muhammad Soleh nggak masuk ini, saya bagaimana ini mencari Muhammad Soleh kalau nggak melalui Ibu." Akhirnya saya Hmm. bilang seperti itu Ibu. Orang tuanya hanya bisa menangis di situ Ibu. Hmm. Dan bilang, "Maaf Ibu, Muhammad Soleh nggak bisa masuk lagi kayaknya, dia kayaknya mau berhenti ya." Hmm. Ketika orang tuanya bilang berhenti, saya kaget Ibu. Dan Hmm. akhirnya saya bilang ke orang tuanya, "Ibu bagaimana ini saya kalau ketemu Muhammad Soleh kapan ini?" Orang tuanya bilang, "Ibu datang saja ke rumahnya." Akhirnya setelah beberapa hari saya datang ke rumahnya Ibu. Saya datang ke rumahnya, saya melakukan kunjungan rumah atau home visit di situ. Home visit yang pertama Ibu, ketemu Muhammad Soleh, tapi anaknya lari di situ. Lari. Aduh kenapa ini? Hmm. Dan saya melakukan home visit ini bersama wali kelasnya Ibu ya. Hmm. Terus yang home visit yang kedua Ibu, saya bertemu dengan anaknya, tapi anaknya tidur dan tidak mau bangun di situ. Meskipun saya ceramah banyak di situ, anaknya nggak mau bangun di situ, Ibu. Hmm. Uh, Akhirnya saya bilang ke Muhammad Soleh kenapa nggak mau bicara sama Ibu? Tutup telinga Ibu. Aduh, Hmm. nggak bisa akhirnya ini anak. Hmm. Akhirnya saya mau visit lagi tuh ketiga kalinya Ibu. Mau visit lagi dengan wali wali kelas tadi ya. Akhirnya ibunya bilang, Muhammad Soleh nggak ada Ibu, Muhammad Soleh bekerja. Akhirnya saya cari di tempat kerjaannya. Alhamdulillah ada, dia bekerja di bengkel Ibu. Hmm. Akhirnya dari situ saya bilang ke Muhammad Soleh, saya temui Muhammad Soleh di bengkel, saya bilang, "Nak, kenapa kamu nak?" Akhirnya Muhammad Soleh bilang, "Ibu, ya ini Ibu, saya bekerja di sini, saya nggak bisa sekolah, saya Hmm. di situ. Kenapa nggak sekolah dulu, kemudian bekerja nanti baru harinya?" Muhammad Soleh bilang, "Nggak bisa Ibu, jadwal saya ini mulai pagi jam 8 sampai nanti sore jam 4." Saya bilang, "Bosnya mana ini?" "Jangan Bu, jangan bilang ke bos saya, nanti saya dipecat." Akhirnya saya bilang juga ke bosnya, memang seperti itu, Muhammad Soleh itu memang harus bekerja seperti itu. Saya minta ke bosnya itu supaya tengah hari saja nggak boleh katanya. Akhirnya saya bingung juga nih Bu, akhirnya bingung juga ya, akhirnya saya rembukan kembali ke sekolah, rembukan juga di situ dengan wali kelas dan guru mapel yang lain. Rembukan dengan wali kelas dan guru mapel yang lain Ibu. Guru wali kelas dan guru mapel yang lain menyatakan bahwasanya, "Ah, sudahlah, ini enggak anu lagi, enggak usah di sini lagi lah, Bu, anaknya nggak mau sekolah, ya sudah biarkan saja, sudah berhenti saja dianya." Tapi di sini saya nggak mau menyerah Ibu, saya tetap mempertahankan Muhammad Soleh di sini ya. Akhirnya ini saya datangi lagi kunjungan yang kedua Ibu, untuk melakukan merayu intinya merayu Muhammad Soleh seperti itu Ibu. Ya. Ya, ya kalau saya dengar ceritanya dari Ibu Imamah memang sangat panjang sekali ya, ceritanya dari mulai Muhammad Soleh ini bolos sampai Bu Imamah ini memanggil berkali-kali tidak ada ya Muhammad Solehnya ya. Sampai sampai Bu Imamah juga home visit, harus home visit dan juga di situ tidak bertemu ya ternyata, dan sampai berapa kalinya itu tadi Bu yang home visit? Dua Sampai kali ya Bu? tiga kali, Tiga tiga kali kali. Ibu. Jadi sudah menemukan tapi ternyata Muhammad Soleh ini tidak mau sekolah lagi ya, maunya bekerja. Iya Jadi Ibu. Iya. setelah Bu Imah ini berdiskusi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran di kelas itu hasil diskusinya bagaimana Bu Imamah? Bagaimana Ibu? Iya, dari hasil Bu Imamah ini berdiskusi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya, hasil diskusinya itu bagaimana? Untuk Muhammad Soleh ini tindak lanjutnya bagaimana? Kalau kalau dari hasil diskusi sendiri Ibu, wali kelas dan guru yang lain, beliau-beliau bilang kalau karena ini keinginan Muhammad Soleh dan tidak bisa dipaksakan, tidak Hmm. bisa juga dibujuk.
suruh nggak apa-apa dibiarkan berhenti saja gitu Ibu, tapi Hmm. saya mau mempertahankan ini Ibu. Hmm. Ya, bagus itu Bu. Jadi cara mempertahankannya Bu Imam bagaimana nanti? Mau kunjungan lagi Cara apa gimana? Ah, mungkin saya dapat ide begini, Bu. Nanti saya akan melakukan kunjungan lagi ke Muhammad Soleh ini, dan saya akan menawarkan kalau dia akan masuk ke sekolah terbuka. Karena dengan sekolah terbuka itu, Ibu, nanti Muhammad Soleh bisa sekolah sambil bekerja. Di terbuka kan cuma 2 kali masuknya, Ibu. Hmm. 2 kali, yang hari Jumat dan hari Minggu. Hmm. Jadi nanti Ibu, kalau Muhammad Soleh itu sudah keterbuka, nanti saya izin ke bosnya untuk hari Jumat dan hari Minggu, Muhammad Soleh akan saya izinkan seminggu 2 kali, itu hanya 4 jam, Ibu. Seperti itu. Jadi dengan Muhammad Soleh terbuka nanti Ibu, Muhammad Soleh bisa bekerja juga, bisa sekolah juga. Dengan begitu Muhammad Soleh nanti kalau sudah lulus dari SMP ini, siapa tahu Muhammad Solehnya bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi seperti itu. Hmm. Ya, ya bagus itu Bu Iim. Jadi kalau ada di sekolah terbuka justru bagus karena guru kita, guru-guru di SMP ini kan eh, ada beberapa yang ada mengajar di sekolah terbuka itu. Jadi kita masih bisa memantau perkembangannya si Muhammad Soleh ini ya. Jadi Bu Iim, terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk Muhammad Soleh ini luar biasa Bu Iim sangat apa eh, sangat baik sekali gitu buat terhadap murid ini sih mau mempertahankan dan mau ada solusi agar si Muhammad Soleh ini tetap mau sekolah dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi nantinya kalau sudah lulus. Jadi masih ada harapan dia ini nantinya punya ijazah yang lebih tinggi gitu jenjangnya. Iya Ibu, soalnya saya melihat memang dari Muhammad Soleh itu sendiri ada keinginan sebenarnya untuk Mm-mm. sekolah. Mm-mm. Karena kondisi ekonomi saja mungkin itu Iya, Ibu. iya, bagus itu Bu Im. Jadi solusinya sudah dapat ya Bu Im ya. Jadi rencana ke depannya Bu Im gimana untuk Muhammad Soleh? Rencana kedepannya saya akan lebih memusatkan diri saya untuk uh, melihat kondisi-kondisi siswa kita di SMPN 1 Kelapis ini, terutama yang sekarang sekarang saya fokus itu ke Muhammad Soleh untuk sementara Hmm, seperti itu. hmm, hmm. Ya Bu, saya sangat mendukung ya Bu ya, sangat mendukung eh, keputusannya Bu Imamah ya. Terima kasih karena Bu Imamah ini sudah mengorbankan apa dirinya ya untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak kehilangan Muhammad Soleh. Jadi kalau misalnya Muhammad Soleh ini mau sekolah di sekolah terbuka ya. Iya Ibu, Eh, mungkin dengan begitu kan kita tidak memutus sekolah anak ya Ibu ya, dan tidak mengesampingkan keinginan anak tersebut juga ya, ya Ibu ya. ya, ya setuju sama Bu Iim. Jadi eh, kapan ini Bu Iim rencananya mau ke Muhammad Soleh lagi? Segera dan secepatnya Ibu, saya langsung melakukan kunjungan lagi nanti Ya, secepatnya. karena Pokoknya sekarang kan sudah ini harus segera diurus. tahun ajaran baru ini Bu. Si Muhammad Soleh ini sudah dinaikkan apa tidak ya Bu ya? Insya Allah dinaikkan saja Ibu. Nanti Eh, soalnya nanti ketika lulus kan nanti ujiannya di sini juga, di SMP oh, kita juga kan iya Ibu iya ya. iya. Iya Di benar SMP sekali Bu. kita nanti ujiannya biar bareng sama teman-teman yang di Oh, sini. iya benar Bu. Ya mudah-mudahan masih mau ya. Masih mau dibujuk lah si Muhammad Soleh ini. Jadi kita Iya, tidak tidak terlalu menekan dia. iya. Insya Allah mau Bu, seandainya Muhammad Soleh tidak mau Bu, saya akan memberikan gambaran nanti, Hmm, akan memberikan gambaran kepada Muhammad Soleh masa depannya itu yang bagaimana. Kalau dia hanya fokus untuk bekerja di bengkel itu saja, tidak mempunyai masa depan yang eh, anulah nyata gitu ya Bu ya. ya. Nanti bagaimana seandainya kamu punya ijazah nak, kamu bisa nanti
ke SMA atau ke SMK, sambil bekerja juga bisa. Nanti kamu siapa tahu kamu jadi ini, jadi itu, jadi teknisian. Nanti saya berikan gambaran itu semua nanti ke Iya. Muhammad Soleh, supaya Muhammad Soleh mau terbuka Ya. seperti itu. Ya, mudah-mudahan usahanya Bu Iim ini bisa membuahkan hasil ya. Saya support sekali usahanya Bu Iim dalam membina Muhammad Soleh ya dan membimbing Muhammad Soleh. Tidak hanya Muhammad Soleh tapi juga siswa-siswa lainnya karena Bu Iim di sini kan guru BK di sini. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu untuk supportnya Ibu ini. Saya akan lebih berusaha dalam membina dan membimbing siswa nantinya Ibu Ya. 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 Jadi tetap semangat ya Bu Iim, saya support terus. Dan kalau ada apa-apa tetap diskusi saja sama saya ya bagaimananya. Jadi eh, tetap semangat dan saya rasa jam istirahat sudah selesai nih Bu. Oh iya, iya betul betul Ibu. Kita kembali ke beraktivitas kembali ya Ibu ya. Ya, Saya ucapkan terima kasih Ibu untuk supportnya tadi yang telah memberikan kepada saya Ibu ya, supportnya. Terima siap siap kasih. siap siap. Ya, monggo Bu Im. Mari Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.